Kita ke informasi lain, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi dilakukan di pelataran sekitar gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi dihadiri oleh seluruh tersangka, pihak-pihak kejaksaan, keluarga korban, dan LPSK. Dalam rekonstruksi, dua tersangka yang merupakan oknum TNI juga turut dihadirkan. Keduanya menggunakan baju tahanan berwarna kuning karena merupakan tahanan militer. Sedikitnya 57 adegan dari para tersangka telah dilakukan dan 17 tersangka dihadirkan. Terdiri dari 15 warga sipil dan 2 anggota TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik, jasad kepala cabang Bank BUMN ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dan mata dilakban yang membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketiganya merupakan eksekutor pembunuhan. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku yang juga sebagai eksekutor melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga sebagai otak pembunuhan. Kini keempat pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo kembali digelar. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kupang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Dalam persidangan, auditor menghadirkan seorang ahli akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yaitu Edi Manafe. Terdakwa yang dihadirkan kali ini adalah Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal. Dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa seorang atasan seharusnya menjalankan fungsi pembinaan kepada bawahannya. Namun tindakan menyakitkan hingga menyebabkan kematian tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembinaan. Ahli juga memaparkan pembinaan oleh 1 orang tidak akan menimbulkan dampak fatal. Namun pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang meskipun masing-masing hanya beberapa kali dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyebut orang tua korban bersedia memberikan keterangan. Meninggalnya Muhammad Hisyam, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga.
Hisyam diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala dan membuat kondisi fisiknya terus menurun sehingga harus mendapat perawatan intensif. Hisyam hanya bertahan 1 pekan di rumah sakit dan meninggal dunia. Udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Terkait hal ini, Kapolres Tangerang Selatan telah bergerak cepat. Pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi. Kapolres juga menyebut orang tua korban bersedia berikan keterangan. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya Muhammad Hisyam, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan menjadi korban perundungan oleh teman kelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolahnya. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka di wajah dan kepala karena benda tumpul. Kini keluarga korban meminta keadilan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo kembali digelar. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 15 Kupang. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan keterangan ahli. Dalam persidangan, auditor menghadirkan seorang ahli akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, yaitu Edi Manafe. Terdakwa yang dihadirkan kali ini adalah Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal. Dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa seorang atasan seharusnya menjalankan fungsi pembinaan kepada bawahannya. Namun, tindakan menyakitkan hingga menyebabkan kematian tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembinaan. Ahli juga memaparkan pembinaan oleh satu orang tidak akan menimbulkan dampak fatal. Namun, pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang meskipun masing-masing hanya beberapa kali dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan.